Oke, mungkin bisa kita segera mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Kita akan membahas mengenai virus ya, virus komputer tentunya ya. Sebelumnya kemarin sudah kita bahas mengenai apa namanya kriptografi ya. Nah, hari ini kita baru membahas mengenai virusnya ya, virus di dalam komputer. Sambil menunggu teman yang lain ya, mungkin bisa kita segera mulai agar waktu kita tidak ini ya, waktu juga karena waktu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai virus dalam keamanan virus komputer ya, dalam keamanan sistem informasi ya. Oke, pengertian virus dulu ya, mungkin bisa kita lihat. eh, Pengertian virus, pertama kali istilah virus digunakan oleh Fred Cohen ya pada tahun 84 dulu di Amerika Serikat. Nah, virus komputer ini dapat diartikan sebagai suatu program komputer biasa. Sebenarnya virus itu sebenarnya program komputer ya. Nah, perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya adalah bahwa virus dibuat untuk menulari program-program lain, mengubah, memanipulasi atau bahkan merusaknya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan program canggih ya kalau dikatakan program ya. Karena apa? Dia bisa mengubahnya, bisa merusaknya, memanipulasi untuk program lain seperti itu di dalam suatu komputer. Nah, itu kelebihan dari virus ya. Kalian juga bisa ya membuat virus sebenarnya, tapi saya rasa tidak perlu karena virus itu biasanya kan di apa namanya dihilangkan ya, tapi bukan dibuat sebenarnya. Kalau yang membuat oknum-oknum tertentu itu mungkin dengan tujuan tertentu ya, tujuan mereka masing-masing ya. Kecuali kalau kalian mau menjadi seorang mungkin semacam hacker ataupun pembuat virus, silahkan. Saya tidak menyarankan tapi ya. Nah, secara virus komputer 1950, Bell Labs membuat suatu game eksperimental di mana para pemain menggunakan program jahat untuk menyerang komputer pemain lainnya. Nah, ini awalnya mungkin seperti itu ya. Nah, pada tahun 1975 menulis kisah SCIV, John Brunner membayangkan suatu komputer menyebar melalui jaringan. Ternyata bisa ya melalui jaringan ya, tentunya karena virus tersebut biasanya komputer yang teridentifikasi dengan virus itu biasanya karena apa? Karena tersambung dengan jaringan komputer ya. Nah, pada tahun 1984, Fred Cohen ini mengenalkan istilah virus komputer di dalam tesisnya ya pada tahun 84 ya. Kemudian pada tahun 2000, Lovebook menjadi virus email yang sukses pada saat itu. Juga ditemukan virus pada sistem operasi Palm. Nah, ini mungkin pada tahun 2000-an sudah mulai seperti itu ya. Nah, ini virusnya ke di dalam sebuah email ya. Nah, ini beberapa secara virus komputer ya. Kemudian kita bahas lagi adalah jenis-jenis virus. Yang pertama ada virus makro. Nah, virus ini ditulis dengan bahasa pemrograman dari suatu aplikasi, bukan dengan bahasa pemrograman dari suatu sistem operasi ya. Nah, contohnya ada varian B97M akan menginfeksi normal dot. Ini ya ditulis dengan bahasa pemrograman dari suatu aplikasi. Jadi seperti apa ya? Dia sudah ada dalam suatu aplikasi, kemudian ditulisnya untuk merusak aplikasi tersebut seperti itu ya. Untuk virus makro. Kemudian virus boot sektor ini yang kedua, virus ini dalam menggandakan diri akan memindahkan atau menggantikan boot sektor asli dengan program DOS. Nah, contohnya ada varian virus WYX menginfeksi boot record dan floppy. Ini biasanya memindahkan dan menggantikan boot sektor ya pada saat
reboot ulang, mungkin dari pada saat komputer tersebut terserang dengan virus tersebut harus di booting ya, booting ulang. Nah, kemudian virus boot sector ini dia akan menyerangnya dengan cara apa? Dengan cara memindahkan atau menggantikan boot sektornya, seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Oke, seperti itu untuk jenis virus yang kedua tadi ya, virus boot vector. Kemudian yang ketiga ada stealth virus. Nah, virus ini akan menguasai tabel-tabel interrupt pada DOS yang sering kita kenal dengan interrupt interceptor. Virus ini berkemampuan untuk mengendalikan instruksi-instruksi level DOS dan biasanya mereka tersembunyi baik secara penuh ataupun ukurannya. Nah, contohnya ada Yankee XP 4928 menginfeksi file .com.exe ya. Nah, ini contohnya. Ini mungkin beberapa virus itu kalian juga pernah mengalaminya ya, dengan ciri-ciri hal virus tersebut ya. Yang keempat ada polymorphic virus. Virus ini dirancang untuk mengecoh program antivirus. Sebentar. Nah, virus ini selalu berusaha agar tidak dikenali oleh antivirus dengan mengubah-ubah strukturnya. Nah, setiap kali selesai menginfeksi atau file program lain. Nah, contohnya ada Nightfall menginfeksi file exe. Panjang file 4554 bytes menetap di memori ukuran dan virus tersembunyi. Nah, ini ya biasanya virus yang tersembunyi itu memang lebih merepotkan ya, terkadang tidak teridentifikasi dan ujuk-ujuknya komputer kita mungkin dengan efek berbagai macam ya, ada yang lemot, ada yang mati ataupun yang bagaimana, itu yang susahnya kita susah mengidentifikasi apabila virus tersebut tersembunyi. Nah, ini adalah jenis polymorphic virus ya. Nah, kemudian ada kriteria virus. Memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi. Nah, pada umumnya virus memerlukan daftar nama-nama file yang ada dalam suatu direktori. Nah, agar dia dapat mengenali program apa saja yang akan ditulari. Contoh file berekstensi exe. Ini kriteria virus ya. Kemudian kemampuan memeriksa suatu program. Nah, suatu virus juga harus bisa memeriksa program yang akan ditulari. Contohnya virus ini bertugas untuk berekstensi doc ya, maka dia harus memeriksa apakah file ini telah terinfeksi. Untuk doc ya, ini suatu program harus memeriksa program yang akan ditulari, seperti itu. Itu adalah kriteria virus yang kedua. Kemudian kemampuan untuk menggandakan diri suatu virus apabila telah menemukan file atau program, maka ia akan mengenalinya dengan memeriksanya. Jika belum terinfeksi, maka virus akan memulai aksinya. Nah, ini untuk menggandakan diri ya. Apabila telah menemukan file atau program, maka ia akan
mengenalinya dengan memeriksanya. Jika belum terinfeksi, baru dia akan menginfeksi untuk komputer tersebut. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk manipulasi. Nah, rutin yang dimiliki suatu virus akan dijalankan setelah virus menulari suatu file program. Nah, isi dari rutin beragam, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat. Rutin ini biasanya memanipulasi program atau mempopulerkan pembuatnya ya, mempopulerkan pembuatnya. Nah, ini kemampuan untuk manipulasi juga menjadi salah satu kriteria untuk sebuah virus ya. Nah, apa yang dapat dilakukan virus sehingga virus seringkali mengganggu atau menghentikan kerja komputer? Efek virus banyak ya, yang saya rasa setiap orang mungkin sudah pernah mengalaminya, apalagi kalau kita sering menjelajah internet ya. Itu virus terkadang melalui jaringan seperti yang tadi saya katakan, itu dia melalui jaringan komputer ya. Nah, salah satunya efek yang pertama ada memperlambat email. Virus dapat menyebar melalui email ya. Ternyata email juga bisa kena virus, karena dulu juga pernah tadi ya yang saya terangkan pada awal itu, virus pada tahun berapa itu virus malah justru serangannya itu lebih ke email ya. Kemudian mencuri data, bom bugbear mampu mencuri keystroke keyboard Anda termasuk password dan lain-lain. Nah, ini yang juga sangat membahayakan. Virus tersebut terkadang bisa mencuri ya. Kenapa ada hacker-hacker itu terkadang menyabotase akun-akun kita ya, akun sosmed ataupun akun yang lain, jual beli, e-commerce dan lain sebagainya. Itu berarti ada beberapa virus ya, ada virus yang menyerang. Kemudian merusak data, ini sering juga ya, merusak data. Terkadang tiba-tiba datanya hilang ataupun tidak bisa dibuka, itu berarti terkena virus. Kemudian menghapus data sama ya, menghilangkan data. Terkadang foldernya masih ya, tulisannya masih, akan tapi pada saat dibuka datanya tidak ada. Maka dari itu mungkin untuk saran antisipasi ya, kalau kalian menyimpan data-data di suatu komputer itu, apalagi komputernya sering terkoneksi dengan jaringan komputer, itu ada baiknya kalian membackup ya, entah mau di mana saja ya, menggunakan eksternal, mungkin memori eksternal, flash disk, ataupun dibuat di Google Drive ya. Yang terpenting kalian mempunyai untuk backupan dari data yang kalian punya. Apalagi nanti pada saat kalian mengerjakan sebuah proyek skripsi dan tidak terbackup, ini yang membahayakan. Pas komputer kena virus ataupun ujuk-ujuk mungkin rusak ataupun ngeblank dan harus install ulang, nah itu yang membahayakan ya. Dan yang lebih membahayakan lagi kalau menggunakan virus, kalau yang datanya hilang belum terbackup, itu kalian harus membuat kembali ya, membuat dari awal. Nah, itu ya kenapa backup itu sangat diperlukan. Nah, file-file yang biasa diinfeksi oleh virus antara lain ya, ada program atau software mungkin seperti kemudian banyak ya program-program tertentu yang mungkin ada di komputer kita saat kita mempunyai sebuah program apalah seperti itu misalkan. Nah, di situ bahayanya ya, yang sering terinfeksi oleh virus. Kemudian dokumen, ini paling mungkin malah lebih sering ya. Saya juga sering kehilangan dokumen kalau dulu komputer saya pas kena virus ya. Itu dokumen terkadang rusak, terkadang hilang datanya, termanipulasi, takutnya kan seperti itu ya. Dan ada boot sektor, seperti tadi ya, melalui booting ya. Kalau terkadang kita harus melakukan booting, ternyata bootingnya itu
boot sektor ini menyerang, kemudian akan menggantikan datanya, memanipulasi ya. Jadi beda dengan untuk instalan yang dari komputer kita. Nah itu yang sangat juga membahayakan di PC kita ya. Kemudian mencegah virusnya bagaimana? Mencegah virus membuat orang memahami risiko yang harus ditanggung bila terkena virus. Install program antivirus dan diupdate. Selalu gunakan software patch untuk menutup lubang keamanan. Gunakan firewall, kemudian selalu membackup data Anda. Nah ini yang terpenting mungkin ya, walaupun poin kelima ini kalau untuk masalah keamanan data mungkin yang terpenting mungkin sering membackup data agar antisipasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya dalam komputer kita misalnya. Seperti itu ya, mencegah virusnya mungkin dengan cara-cara seperti itu, beberapa cara ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Untuk perlindungan virus dalam prakteknya terdapat dua pilihan. Nah, yang pertama ada usaha pencegahan untuk melindungi komputer ya. Pencegahan untuk melindungi, tentunya kita mungkin bisa ya memberikan antivirus ataupun apa saja yang bisa melindungi untuk mencegah virus menginfeksi komputer kita. Bila infeksi telah terjadi, maka jalan terbaik adalah dengan mengisolasi infeksi ini. Itu dengan cara apa? Dengan antivirus tersebut nanti akan ada cara-caranya ya, cara untuk mengisolasi virus tersebut. Itu adalah untuk perlindungan virus. Nah, tips menanggulangi virus yang semakin ganas, yang pertama ada tidak menjalankan program yang tidak dikenal. Terkadang kita sering ya menginstal beberapa program yang karena kita penasaran, tapi itu belum tentu untuk secure-nya ya atau keamanannya terjamin. Saat kita jalankan mungkin akan menimbulkan virus bisa menyerang komputer kita. Gunakan antivirus yang terupdate ya. Biasanya ada beberapa ya. Ada Smartdev antivirusnya, kemudian Kaspersky dan lain sebagainya ya. Nah, yang lebih bagus lagi mungkin yang berbayar itu akan sangat melindungi komputer kita. Cek selalu informasi terbaru tentang kelemahan software yang kita gunakan. Tidak melakukan boot dari sembarang CD atau disket ya pada saat kalian booting ya. Hilangkan autorun. Nah, ini beberapa tips menanggulangi virus yang semakin ganas. Ada Trojan Horse. Nah ini hampir semua pengguna komputer mungkin paham ya, kenal ya namanya Trojan Horse, karena ini adalah virus yang sering menyerang. Atau kuda Troya sebenarnya bukanlah virus dalam arti yang sesungguhnya, karena program ini tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan diri ke program lain. Nah, Trojan Horse ini tidak bisa menggandakan diri ya. Nah, Trojan Horse pada umumnya dikemas dalam bentuk sebuah program yang menarik, namun di balik daya tarik tersebut tersembunyi fungsi untuk melakukan perusakan. Nah, itu ya, terkadang takutnya kita tertarik suatu program menarik, kemudian kita jalankan, ternyata dia akan melakukan perusakan terhadap komputer atau file yang kita miliki. Seperti itu untuk Trojan Horse ya. Mungkin sering ya pada saat kalian mendownload bahan-bahan materi di internet, ternyata flash disk kita kena Trojan Horse. Nah nanti bahayanya nanti akan menular ke komputer ya, karena di dalam jaringan komputer itu banyak sebenarnya untuk virus, makanya lebih hati-hati ya. Akan tetapi kalau komputer kita terlindungi dengan antivirus yang bagus, mungkin setidaknya kita akan mengantisipasi ya. Untuk mengenal Trojan merupakan tool yang dapat digunakan untuk memonitor mesin lain. Nah, Trojan bukanlah hacking tool, hanya perlengkap untuk langkah hacking. Untuk pelengkap saja ya bagi hacking. Begitu Anda masuk ke sistem target, Anda dapat
memasukkan trojan ini untuk kelanjutannya dan mencuri password, merusak dan mencuri password di mesin target. Nah, ini trojan seperti itu untuk sistem jalannya ya. Kemudian ada virus Britney Spears. Penyanyi pop Britney namanya paling banyak dipakai dalam software berbahaya yang disebabkan via email. Nah, pencipta virus memang kerap menggunakan nama orang terkenal untuk membuat korban penasaran untuk membuka link web atau file yang kemudian menginfeksi komputer ya. Mungkin dulu pada saat itu yang membuat virus ini adalah pada saat Britney Spears itu lagi melambung tinggi untuk karirnya ataupun ketenarannya. Nah, dengan cara itu dia akan membuat virusnya dengan nama seperti itu agar orang-orang penasaran ya, oh kok ada link Britney Spears, akan dia klik ya, misalkan di dalam suatu web ataupun apa ya, di link internet. Nah, nanti akan virus tersebut akan menyerang di komputer kita seperti itu ya. Nah, rekayasa sosial membuat virus. Jika ada pada era lovebook dulu, pengguna email berhasil dikelabui oleh surat cinta gadungan sehingga mereka mau melakukan klik pada lampiran yang datang. Hati manusia akan senang jika ada yang mengatakan I love you. Rekayasa sosial ya. Hal ini dimanfaatkan oleh virus ya. Nah, seperti itu ya. Ternyata beberapa macam cara ya dari pembuat virus itu agar menarik perhatian user ya, atau pengguna internet atau komputer itu dengan berbagai macam cara ya. Ada yang menggunakan Britney Spears, ada yang mengatakan I love you, kemudian para user akan semakin tertarik. Kenapa ada hal seperti itu, kemudian akan diklik ya, mungkin untuk linknya seperti itu, dan nanti akan menyerang komputer yang kita pakai. Mail server memblok lampiran bervirus daripada menginstal antivirus. Nah, para mail administrator akan melakukan blocking atas semua file exe, JPG dan lain untuk menghindari virus. Untuk mail server ya, ternyata seperti itu untuk caranya ya. Para mail administrator akan melakukan blocking. Untuk mail server sendiri dia tidak menginstal antivirus, akan tetapi dia memblok dari administratornya itu sendiri. Dia melakukan blocking ya dari file exe, JPG dan lain-lainnya, karena dia lebih ke mail ya, atau untuk pengiriman misalkan data di email ataupun yang lain. Itu kan filenya ada yang JPEG, ada exe, ada doc, ada PPT dan lain sebagainya ya. Untuk menghindari virus dia dengan cara seperti itu. Oke, selesai ya untuk hari ini mengenai virus. Mungkin sedikit gambaran mengenai virus itu apa dan lain sebagainya sudah saya jelaskan. Nanti bisa kalian kembangkan kembali. Untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa kalian download, kalian kembangkan ulang ya, kembangkan agar lebih paham mungkin mengenai virus, lebih paham dan tahu lebih ya mengenai virus itu ya. Kalau yang saya terangkan mungkin hanya poin-poinnya saja. Kalau masih penasaran silahkan dikembangkan sendiri dengan referensi di internet maupun di buku yang kalian punya ya mungkin ya. Oke, seperti itu saja ya, karena hari ini pertemuan berapa ya ini? 6 ya, kalau tidak salah 5 apa 6 ini. Sebentar saya lihat dulu. Oh yes, 6 ya. Berarti masih ada satu pertemuan lagi mungkin. Setelah itu baru hari tenang dan akan kita lanjut ke UTS ya. Jadi persiapkan untuk yang sudah saya jelaskan dari awal, mungkin bisa dipelajari kembali nanti ya. Untuk minggu depan pertemuan terakhir, pertemuan ke-7 ya. Hari ini pertemuan ke-6 berarti ya. Oke, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Dan jangan lupa untuk materinya ya, nanti bisa kalian unduh di Classroom karena sudah saya share barusan untuk mengenai materinya ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Kalau misalkan nanti ada yang dipertanyakan mengenai virus ataupun yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar untuk YouTube-nya ya, ataupun langsung ke kontak saya juga boleh. Mungkin untuk fast respon ya, bisa lebih cepat lagi pada saat kalian menanyakan, mungkin akan saya respon lebih cepat apabila mungkin langsung menanyakan ke kontak saya seperti itu. Oke, mungkin belum ada yang dipertanyakan ya. Kalau nanti dipertanyakan silahkan ya, tinggalkan di kolom komentar mengenai virus komputer dalam keamanan sistem informasi ini. Sering terjadi virus tadi ya, sudah saya jelaskan beberapa poin ya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan, mungkin seperti itu saja. Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.